Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idun. Sadaqallahu al-azim, sadaqa rasulul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin nasyahidin. Summa alhamdulillahil alamin. Awalan, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang telah dan akan selalu memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga berkat qudrat dan iradati Allah itu masih diizinkan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu masjid, dalam rangka taqarrub ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rentetan amaliyah kita baik sunnah maupun wajib senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'an, serta umatnya yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya tidak panjangkan lagi. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita kaji rukun Islam yang 5, itu durasi paling lama dalam pelaksanaan ibadah cuma 1, puasa. Kalau kita analisa, yang pertama rukun Islam adalah syahadatain, mengucapkan kalimat 2 syahadat. Tidak sampai berjam-jam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Rukun Islam yang kedua, salat 5 waktu. Durasi pelaksanaan salat itu Pak, itu nggak sampai berjam-jam. Zuhur kita kalau berjamaah itu kurang lebih 5 sampai 6 menit. Kalau sendirian bisa 2,5 menit. Ya. Punten mohon maaf bapak-bapak, kelamaan ngopi apa sholat zuhur? Ngopi Pak. Kadang-kadang kopi udah habis tambah lagi. Ya. Tapi ternyata masih banyak orang yang belum bisa sholat Pak, padahal sholat sebentar, ngopi lama. Ya, nggak sampai berjam-jam. Kemudian orang bayar zakat fitrah, nggak ada yang sampai berjam-jam, cukup berapa menit. Biasanya yang lama itu malah ngobrolnya. Ibadah haji pelaksanaannya nggak sampai berjam-jam, nggak sampai berbulan-bulan pelaksanaannya. Yang lama waiting listnya, nunggunya di Indonesia. Saya daftar 2019, itu mohon 3 hari kemudian, kapan berangkatnya? 2043.
lama buat Inggrisnya. Jadi kalau bapak sekarang daftar hitung aja tambah 30 tahun nyampe kan. Dan ternyata puasa satu-satunya ibadah yang durasinya lama Pak, sampai 12 jam. Dan kalau kita analisa lagi Pak lebih dalam, ternyata ibadah puasa itu Allah menginginkan kepada kita agar kita itu menjadi orang yang ikhlas. Setan angkat bendera, setan nyerah ngadepin orang ikhlas. Orang yang berilmu masih bisa dicoba, tapi kalau ada orang ikhlas Pak, setan udah angkat bendera. Allah pengen kita jadi orang yang ikhlas, dididiklah selama 30 hari, dididiklah selama sebulan untuk jadi orang yang ikhlas. Loh kok bisa? Mohon maaf Bapak Ibu hadirin jamaah, kalau kita rentet Pak, sholat, zakat, sedekah, haji, itu peluang riaknya, peluang sombongnya sangat terbuka. Tumben-tumbenan ini jadi imam suaranya bagus panjang, rupa-rupanya di belakang ada calon mertua. Peluang riaknya ada. Orang sedekah, infak, mohon maaf, peluang riaknya ada. Kadang-kadang datang ke panitia, izin mohon maaf sebutin ini saya nyumbang 1 juta, yang keras sebutin nama saya biar yang pojok rumah itu dengar. Ada peluang riaknya. Ibadah haji sama peluang riaknya juga ada. Lebih-lebih haji, lebih-lebih umroh. Kadang-kadang supaya orang tahu kalau kita sudah umroh, dipoto Pak, selfie di depan Ka'bah, di-upload ke Pak Ceko Pak, biar orang tahu kalau sebenarnya soleh. Kadang kita pulang haji harus dipanggil Pak Haji, enggak dipanggil Pak Haji, ngambek Pak kalau ada yang duduk. Peluang riaknya ibadah-ibadah yang tadi Pak, itu sangat terbuka. Tapi ibadah puasa, coba Bapak biar kelihatan supaya ibadah puasanya mantap, gimana caranya? Biar Bapak lihat. Ayo. Oh biar kelihatan puasa jalannya sempoyongan, agak lemes-lemes, itu bukan puasanya khusyuk, kurang vitamin. Oh biar kelihatan puasa setiap melangkah geludah terus, itu bukan puasanya khusyuk, emaknya tahu. Enggak kelihatan Pak. Bahasa lainnya kata Allah, udah cukup ente sama aneh aja yang tahu. Ibadah puasa mengajarkan kita untuk jadi orang yang ikhlas, dididik selama 30 hari. Ini enggak ada sekolahnya Pak, anjing. Yang kedua, ternyata Allah pengen kita itu Pak, channel kita, sinyal kita sama Allah makin tajam. Apa maksudnya? Orang diwajibkan puasa agar punya sifat namanya muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Kita tahu semuanya Pak, Allah itu zat yang maha melihat, zat yang maha tahu, tapi yang sampai ke hati itu nggak semuanya Pak. Bapak bisa puasa siang-siang nggak mau kerok, nggak keluar, kenapa? Itu karena punya muraqabah, merasa Allah mengawasi. Kalau nggak punya muraqabah Pak, itu siang-siang mau keluar Pak. Dan ini ajib Pak, luar biasa. Kalau pejabat-pejabat kita yang ngurus negara ini, yang muslim-muslimah punya sifat namanya muraqabah Pak, yakin Pak, uang gak bakal diurus. Kalau sudah ada KPK, bukan makin takut, makin berani. Yang ngurusin MBB, kalau semuanya punya muraqabah, itu semangka yang di atas gede, turunnya gede Pak siswa, bukan tipis. Terus saya sampaikan ini Pak, kan di sekolah juga dapat, saya cek dari apelnya busuk, bergiji gimana.
Lah kalau diberi Nabi Yusuf yang lebih kiamat, saya tanya. Kasihan. Ya. Yang kedua, yang ketiga, Allah pengen kita itu naluri dermawanya dipertajam, bukan naluri serakahnya, bukan naluri yang namanya serakahnya bakilnya dipertajam, bukan. Dengan puasa agar kita punya kepekaan sosial. Kenapa? Ternyata orang-orang yang sudah meninggal dunia di surat Al-Munafiqun itu Allah merekam bagaimana curhatan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apa kata mereka dalam surat Al-Munafiqun ayat 10? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau tunda batas ajalku sampai waktu yang dekat, dikasih kesempatan untuk hidup lagi, enggak usah lama-lama. Kalau anak siswa yang nilainya di bawah kakaknya dikasih remedial, tuh yang perwira hidupin lagi Pak, dikasih waktu remedial, enggak usah lama-lama, 2 jam aja. Apa yang mereka inginkan? Cuma 2. Apa? Pertama, fa'asaddaqa, pengen jadi orang yang ahli sedekah. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia Pak, yang diperkira itu kalau dihidupin lagi Pak, cuma 2. Yang pertama pengen jadi ahli orang sedekah, yang kedua wa aku minas sholihin, pasti akan jadi orang soleh. Maka hadirin, kesimpulannya di akhir-akhir Ramadan mari sama-sama kita tambah semangat lagi, kita tinggalkan Ramadan dengan senyum, dengan penuh dengan amal soleh, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita berharap kita ketemu Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.